Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggila futsal. Kembali lagi bersama kita di PABB, Podcast Asik bareng BMW. Tepuk tangan dulu ya. Kali ini kita kedatangan bintang lapangan, tim yang digadang-gadang bakal menjadi calon juara di Liga Futsal SMK BMW Rejomulyo. Kayaknya dari para pemirsa yang iya. nonton kayaknya udah pada kenal, udah pada tahu, udah pada nebak siapa gitu. Atau orang mana, tim mana ya Kak ya? Ini katanya kemarin sempat denger ya. Enggak. Timnya sampai nggak dibolehin main. Karena apa, Kak? Gara-gara apa? udah terlalu OP katanya sih. Waduh, gara-gara mungkin bakal menjadi calon-calon pemain terbaik ya Kak ya. Jadi udah nggak diperbolehkan. Oke. Penasaran nggak? Penasaran banget sih kalau kata Kak ya. Mungkin Oke. daripada berlama-lama ya Kak ya. Gimana Kak? Apakah kita bakal tunjukkan orangnya ataukah tidak? Nanti kalau tunjukin ngedon nggak? Aduh, Ngedon nggak? takutnya sih itu Kak, lawan-lawannya Kak yang nggak berani. Oke deh Kak, daripada berlama-lama ya, kita langsung sambut dengan bertepuk tangan meriah kepada kapten dari tim MTS Al Furqon Rejomulyo. Oke Mas, boleh diperkenalkan namanya? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fikrian Saputra. Nama saya Ramadi Yusuf. Ramadi Yusuf. Wah. Oke guys, ini tim yang bakal digadang-gadang sebagai juara turnamen liga di SMK BMW. Apa pertanyaan pertama nih Kak? Kakak mau tanya apa dulu nih? Nih, saya mau tanya kan, udah pede kan menang. Kalau boleh tahu nih, udah menang berapa kali sih di BMW? Kalau di BMW udah 3 kali kayaknya. 3 kali. Kalau boleh tahu Kak ya, kalau boleh tahu, selama menang di pertandingan SMK BMW ini, itu dapat gelar juara apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Bisa sepede itu untuk kali ini bakal dapat juara lagi ya. Kita semua teman-teman semua juga pengen tahu gitu. Kalau boleh tahu apa aja Kak? Semua di futsal. Untuk juaranya, untuk juara berapa gitu? Juara Alhamdulillah juara 1 semua. Wes. Juara satu semua, alhamdulillah. Dari ketiga ketiga turnamen tadi itu mendapatkan juara 1 semua. Ya. Makanya sempat dibilang buat nggak diperbolehkan ikut lagi gitu ya. Iya. Parah sih Kak, Parah kalau sih, kata parah mah parah. Oke nih, Kak boleh tahu nih kakak-kakaknya nih, kakak-kakak enggak tuh. Dari yang sebelah kanan dulu, kalau boleh tahu Mas Fikri ya. Iya, Kak. Umur berapa sih Mas Fikri? Umur 16, 16 tahun. Berarti kelas kelas 9. kelas 9. Sebelahnya Mas Ius. 16. Berapa? 16. 16 juga. 16 juga. Kirain muka-muka gitu udah umurnya. Nggak boleh body shaming Kak. Body shaming. Nggak boleh face shaming ya teman-teman. Nggak boleh. Nggak boleh face shaming. Oke Kak, di sini aku mau tanya ya Kak ya. Mungkin kan Kakak bakal melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Perasaan Kakak ya Kak ya. Perasaan Kakak selama di MTS atau menjalani turnamen-turnamen di berbagai macam sekolah ya mungkin ya Kak ya, nggak cuma di BMW aja pasti. Itu perasaannya Kak gimana sih Kak kalau misalkan saat mendapatkan gelar juara dan bahkan dibilang buat nggak boleh ikut main lagi dikarenakan pasti selalu menang, itu gimana Kak? Iya, Ya sangat senang. Senang, Bangga kan sih. bangga. Iya. Kalau boleh tahu gimana ya Kak ya, itu sistem Kakak latihan tuh gimana sih? Kok bisa sampai banyak yang dapat juara gitu dari tim-tim Kakak gitu? Yang terutama latihan dulu. Oh latihan dulu. Iya. Mana kalau boleh tahu spill Iya, cara spill latihannya cara dong. latihan kayak, Biasanya apakah harus lari berkilo-kilometer, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gimana sih Kak? Coba spill. Mungkin pemirsa dan teman-teman lain di rumah tuh juga pengen tahu. spill boleh di spill. Santai aja Kak, santai. Kita di sini tuh PABB, podcast asik bareng BMW. Di sini tuh kita ngobrolnya santai, ringan, ya Kak ya. Jawaan ya rapopo. Jawaan ya rapopo. Jawaan.
kita mungkin mau tanya tips and trick gimana kakak waktu latihan biar tetap fit badannya ya kak ya untuk menghadapi turnamen-turnamen di kayak banyak-banyak sekolah gitu. Kalau boleh tahu kak, kasih saran buat teman-teman yang di rumah itu. Dari fisik nih, Dari fisik. latihan fisik biasanya ada yang lari atau naik turun tangga. Dari kakak-kakaknya latihan Coba dari Kak Fikri dulu, latihan fisiknya. Pertama latihan fisik itu grip test, terus naik turun tangga, ya berapa kali? ya Secapeknya tuh. Banyak kali. tergantung pelatih kak. Oh, tergantung pelatih. Ya. Tergantung pelatihnya, aduh kayak gitu. Kalau pelatihnya jahat sih pasti udah sampai berkali-kali ya kak ya. Makanya ini sampai kurus bawahnya. Oke, lanjut untuk Kak Yus. Untuk latihan fisiknya itu gimana? Kalau dari Kak Yus sendiri? Tanya gimana ya? Pernah sampai muntah nggak? Muntah-muntah. Kalau udah muntah itu udah Udah biasa, udah sering. Sering. Oh, sering. Kalau untuk Kak Yus itu latihan fisik yang utama yang membuat Kak Yus itu badannya tuh bener-bener kayak apa ya? Biar kelihatan Strong. bugar, strong Bugar. saat mau turnamen tuh apakah kakak lari atau Grip apa? test. Oh, Oh, grip test. kirain minum air doa dulu. Emang perlu ya kak ya? Perlu sih. Oh, perlu. Jadi perlu Doa itu guys. utama, apalagi doa orang tua kan. Wajib, Doa ibu, wajib ya teman-teman doa itu. Janganlah kita sombong ya kak ya. Ya. Janganlah kita sombong karena apa? Kesombongan itu hanya milik. Allah. Oke. Untuk nih, kakak mau tanya nih dari tim biasanya kan kayak main futsal gitu waktu kita pertama kali main itu pasti kan kita ngedon nih, don lawan musuh gitu, ngedon ibaratnya ya. Nah, kalau dari Mas Fikri nih, tips buat biar kita nggak ngedon ngeliat permainan kawan, Ya. lawan. Mana Yakin, tipsnya? yang penting yakin, harus pede. Pas PD. Ya. Dari Kak Yus. Kak Yus nih kayaknya diem-diem aja ya kak ya kak Yus ini. Diam-diam Diem-diem tapi mengamati. ya Malu-malu kucing. boleh dikasih Bukan lah, kucing. kasih saran-saran untuk pemirsa-pemirsa para penonton setia PABB. Siapa tahu yang nonton ini Mm-mm. dari kalangan anak yang mau baru main Mm-mm. futsal. Atau juga bisa lihat teman-teman dari Kak Yus sendiri yang nonton kan jadi kayak wah kayak lo koncoku kan bisa gitu ya kak So, ya. enek koncone delok. Mm-mm. Mana cewek Ya kak, kalau boleh dikasih tahu ke pemirsa-pemirsa yang ada di rumah untuk tips tips biar nggak kena ngedown. mental. Ya, biar nggak kena mental duluan. Itu gimana kak? Yang terutama itu harus pede. PD. PD Emang dari PD? segi apa itu kak? Segi semuanya lah. Di segi semuanya. Wajib banget ya kak ini Wajib. kayak PD itu. PD dari segi muka, segi skill kan ada kan biasanya kan itu. Oke. Ada pertanyaan apa lagi sih kak? Kayak kita di sini santai aja ya guys ya, santai. Karena ya nggak karena. Karena juga mereka kan kayaknya udah mau menang, nggak usah. Nggak usah. Kayaknya kita nggak perlu ditanya banyak-banyak karena apa? Mungkin kita perlu tanya itu tips and trick gimana caranya menjadi seorang juara. Terus Iya, mental seorang mental juara. juara. Karena apa? Karena tadi di awal kita udah dengar ya kak ya, kayak pede nggak sih bakal yang tim yang digadang-gadang menjadi calon juara? Udah kelihatan banget kak pedenya tuh, udah kelihatan banget. Jadi tuh kayak banget. kita yang takutnya tuh teman-teman yang mau melawan itu jadi insecure gitu loh kak, insecure. Cure. Belum apa-apa aja udah dibilang tim yang paling digadang-gadang. Kayaknya Enggak. sejak awal juga podcast kita sebelumnya nih kita tanyakan ke pemain-pemain tuh. Pasti dia sebutinnya MTS Alfurqon. Entah dari volley, dari kadang futsal juga sering. Pasti kalau tanya tim mana nih yang menurut kalian nih timnya tuh susah dilawan kuat. MTS Alfurqon. Wah, Apakah memang sesusah itu? apakah memang sesusah itu? Jelas kan kalau misalkan udah digadang-gadang menjadi calon juara ya kak ya, itu kan kunci utamanya pasti kekompakan. Iya. Iya. Nah, kunci utama kekompakan kalian di lapangan itu apa? Apakah ada ritual khusus ataukah hanya kalian saling percaya aja sama tim itu? Gimana kak, boleh dikasih tahu nggak sih kak?
Saling Iya. percaya aja sama teman. saling percaya. Ya, yang penting ada komunikasi satu. Karena komunikasi penting ya Iya. Kak ya. Jadi nggak ada ritual-ritual apalah ini. Nggak ada, Oh, nggak Kak. ada. Tapi biasanya Kak ya, kalau udah sering juara gitu kan biasanya di sekolahnya kayak disebutin nih nama-nama pemain futsalnya, nanti maju dikasihin pialanya. Pasti mereka-mereka ini udah punya penggemar sendiri biasanya di sekolah Pasti aja. sih, Kak, pasti sih. Kak. Ibaratnya nih Mas Ius lewat, itu Mas Ius, wih. Itu kan masih pemain- siapa yang futsal itu? Iya nggak sih Kak? Iya pasti. sih. Jadi kebanggaan guru. Nih, gini, kan buat kalian nih kan ibaratnya bisa dikatakan lah sebagai atlet futsal MTS Al-Furqon. Kalau dari ibaratnya sekarang ada jadwal latihan nih. Nah, latihan kalian tuh di jam pelajaran atau di luar jam pelajaran? Di luar jam pelajaran. Di luar jam pelajaran berarti kalau emang itu jamnya pelajaran harus pelajaran. Belajar. Kalau jamnya latihan gitu Iya. berarti. Berarti sama sekali nggak mengganggu Jam aktivitas pelajaran. belajar akademik ya Kak ya? Enggak ya, enggak. Kalau boleh tahu nih Kak ya, bagaimana peran pelatih Kakak itu yang membuat tim kakak-kakak semua ini bisa disebut sebagai tim-tim yang bakal jadi calon juara? Itu menurut Kakak gimana? Kayak perannya beliau tuh untuk Kakak itu apa? Beliau itu sangat gimana ya? Gak bisa bilang sih. Oh, kan ya? Ungkapin. Susah diungkapinnya. Kalau boleh tahu siapa sih Kak pelatihnya? Kalau boleh tahu nih, sedikit lah. Pelatihnya Pak Arif Ilhamuddin. Pak Arif Ilham. Pak Arif Ilham. Oh ya. Tepuk tangan dulu ya buat teman-teman buat Pak Arif. Karena apa? Karena dari beliau sebagai pelatih kita di sini bisa melihat ya teman-teman ya, melihat calon-calon bibit, melihat calon-calon Bibit bibit unggul yang akan meneruskan jejak beliau sebagai pemain futsal, bahkan bisa jadi ya Kak ya, bisa jadi bakal menjadi pemain sepak bola. Ya kita doakan saja, amin. Amin. Untuk kakak-kakak nih kan kalau dari permainan bola besar nih kan ada futsal, ada itu kan sama sepak bola. Iya. Kenapa kok lebih tertarik ke futsal? Kalau di futsal itu banyak apa ya? Apa karena justru Banyak lapangannya main. kan kecil, Iya. lapangannya kecil, kalau main lapangan besar ngempos nih, pasti ngempos nih Justru ke lebih futsal capek ya. kalau futsal lebih Futsal. capek Kak. Lebih sampai ke futsalnya. Iya. Kenapa kok bisa lebih capek ke futsal Ya Kak? kalau pemain bola itu bisa nyantai, Iya. kan besar. Kalau Main Kalau futsal kan kita muter main terus, nggak berhenti. Jadi mau lebih capek ke futsal ya Kak Iya. ya daripada. Karena kalau bola itu pemainnya banyak, terus jadi kita bisa kayak bergantian, ada waktu istirahat buat kita jalan dulu lah Iya, gitu ya. jalan. Kalau sementara futsal itu nggak ada, jadi kayak bener-bener pure harus lari, harus pikirannya tuh harus berjalan kayak Iya. ini bola kemana gitu ya Kak ya. Iya. harus selalu gerak. Jadi ya teman-teman diingat, permainan sepak bola dan futsal itu lebih capek futsal ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan salah sangka kalau dikiranya futsal lo kecil jadi lebih enak, lebih ringan. Ternyata enggak teman-teman, salah. Ternyata itu. resikonya Ternyata gede. resikonya lebih besar, lebih capek. Kalau boleh tahu Kak, pengalaman tak terlupakan apa yang pernah terjadi waktu Kakak main turnamen? Contohnya kayak mungkin cedera parah atau patah tulang, patah semuanya. Kita boleh tahu nggak, Kak? Patah hatinya Kakak, makanya main futsal gitu? Enggak sih ya. Oh enggak, coba Kak kasih tahu apa momen yang tak terlupakan. Coba Kak. Momen tak terlupakan di Ma'arif kampus hijau. Di Ma'arif Kampus Kenapa Hijau. ya? Kenapa itu? Kenapa itu Kak? Kalah di final. Kalau di final, iya. itu kalau Besar, boleh tahu lawannya siapa ini? Tuan rumah biasanya. Yang biasa yang bisa apa Kak? Mengalahkan. Juara ya Kak ya, calon-calon juara. Kok bisa gitu? Kalau boleh tahu siapa Kak? Sniper. Sniper. Seragi. Simpang Simpang Sribawono. Sribawono. Ya, Oh, emang Sribawono. dari dulu emang tim rada keras. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih. Setelah menjuarai turnamen ini, apa target kalian ke depannya nih? Ataukah mau ikut turnamen yang lebih tinggi tingkatnya, tingkat contohnya kabupaten, nasional, apa sampai bahkan keluar kota? atau malah kalian memilih ke jalur olahraga lain? Enggak. Ya Kak ya. Oh enggak, kalau jalur olahraga Mana? lain enggak.
Boleh Kak dikasih tahu? Planning kedepannya, planning bejir. Planning kedepannya gimana? Kalau boleh tahu, kalian memikirkan kayak, oh iya aku kan udah ikut futsal juara ini, aku mau nerusin ke tingkat provinsi, Iya. kabupaten, nasional gitu. Iya. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Berarti latihannya harus lebih tekun nanti ya. Berarti Iya. masih ada rasa ingin melanjutkan ya Iya. Kak ya. Semoga bisa tercapai ya Kak ya. Amin. Semoga. Oke nih kan sebelum closing nih, ada nggak pesan-pesan dari mas-masnya buat para adik-adik yang masih Yang pengen. merintis karir buat main futsal, masih mencoba-coba mau ikut futsal mau enggak? Coba kasih pesan motivasi biar mereka tuh semakin semangat, semakin ya berjuang buat bisa menjadi pemain yang baik seperti kakak-kakaknya. Semangat terus, jangan pantang mundur, jangan lupa latihan yang giat. Latihan yang giat, Ya. kuncinya latihan yang giat. Kalau dari Kak Fikri sendiri gimana motivasi untuk adik-adik yang ada di rumah yang kemungkinan bakal nonton podcast ini ya teman-teman ya. Ini kita mau minta motivasi atau kata-kata nasihat dari kapten tim ya Kak ya, Kapten tim. kapten timnya. Kalau boleh tahu Kak Fikri. Ya, yang terutama untuk adik-adik di rumah atau di luar sana bisa latihan yang lebih giat supaya bisa menjadi tim yang lebih Bagus. Lebih baik. Ya. Tapi pasti kuncinya itu satu ya Kak ya, Ya. jangan lupa berdoa. Ya. Kita pasrah sama Tuhan yang Maha Kuasa ya Kak ya, pasti Ya. itu ya. Kunci utama doa, apalagi doa ibu ya kak ya. Doa orang Doa tua. ibu, doa orang tua paling utama. Oke guys. Oke, demikian perbincangan kami dengan sang konon yang katanya menjadi sang juara yang digadang-gadang Yang sebagai digadang-gadang, ya. juara Liga Futsal Juara. SMK BMW. Dan tidak diperbolehkan ikut ke turnamen di mana-mana ya Kak ya, karena pasti bakal MTS Alfurqan lagi yang menang, MTS Alfurqan lagi yang menang ya nggak sih Kak? Jadi itu sedikit Emang. perbincangan dari kita yang mungkin kalian, kalau misalkan kalian ada yang mau ditanya-tanyain lagi ya, kalian boleh banget komen di Bahwa kolom komentar di bawah ini. Kalian mau komen atau kalian mau tanya apapun tentang Liga Futsal yang ada di SMK BMW atau tentang siapa aja yang bakal jadi juara nantinya, kita juga bakal spill nanti ya di part selanjutnya, oke? atau Jadi- mau dari kalian request nih, kak besok undang ini, undang ini, undang ini, Nah, boleh. kalian Boleh boleh banget, komen boleh di banget. bawah ini. Mau undang Oke? dari atau dari kepala sekolah kita nih, boleh. Boleh. Atau kalian juga mau tanya-tanya tentang alumni kita, ya Kak ya. Kalau Boleh. misalkan kalian mau request atau mau meminta ya Kak ya keinginan untuk mengundang seseorang, boleh banget kalian komen di bawah ini. Nanti kita bakal usahakan untuk kalian semua pemirsa di rumah. Oke, ini lanjut ke Kakak MTS. Gimana Kak lanjutannya? Mungkin itu aja atau Mungkin itu aja. bagaimana? Oh, mungkin itu aja. Baiklah. Kalau kayak gitu, demikian perbincangan dari kita ya dengan tim yang bakal disebut sebagai sang juara. Konon Nanti kita lihat ke depannya kita lihat nanti. ke depannya. Kalau misalkan mereka ya teman-teman yang di rumah, kalau misalkan mereka berhasil menjadi sang juara di liga kali ini, kita bakal undang lagi ya nggak Kak? Bakal undang lagi Kita positif. bakal undang Kita bakal lagi. undang lagi sekaligus mereka bawa piala yang mereka dapat. Baiklah, bawa piala. Ingat ya guys ya, kita lihat apakah benar tim mereka yang bakal jadi juara karena tingkat kepedeannya, ataukah malah tim dari sekolah lain. Tetap stay tune ya teman-teman ya, kita tunggu kelanjutannya. Oke, jangan lupa untuk terus menyaksikan PABB untuk informasi dan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye semuanya.